adalah most worth it dan termurah yang saya pernah beli. Nice. Halo, kembali dengan saya Timulis. Pada video kali ini kita akan mereview yang saya sudah ditagi-tagi oleh JW. Oke. Yaitu adalah mereview mouse dari Fantech Rigor 3 WG12 RS. Nah, di sini Rigor 3 WG12 RS itu S-nya itu adalah yang silent ya. Jadi ini saya deketin ke mic-nya. Jadi ini dia itu yang silent. Kita langsung aja kelebihan dan kekurangannya karena di sini bukan endorse dan juga ini review jujurnya. Money, give me money, give me money. Oke, jadi kita langsung aja di kelebihannya. Kelebihan yang pertama, dia itu ringan. Jadi bagi kalian yang suka mouse ringan, ini sekitar cuma 82-83 gram si beratnya. Dan ini sangat-sangat cocok buat saya. Nice. Dan yang kedua, itu baterainya awet. Jadi dia itu sekali ngecas itu saya pernah pakai untuk sambil dipakai di komputer. Kita tinggal langsung colok aja. Di sini ada dia USB Type-C-nya buat ngecas. Dan saya sambil pakai, sambil dicas, dicolok ke PC. Jadi bukan dicolok langsung ke yang stop kontak. Itu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam dia udah penuh. Wow, that was fast. Dan dipakainya ini kurang lebih sebulan sampai 45 harian. Ini jadi enak banget nih kalau misalkan kita lagi mau dibawa kemana-mana. Ngecasnya itu jarang banget, dan kalau ngecas juga sebentar banget. Jadi ini worth it sih kalau dengan harga segini, dengan kualitas ketahanan baterai dan juga ngecasnya cepet. Dan dia kalau misalkan dicas ada indikatornya, dia ada warna biru di sini, dan ini sekali lagi tidak menyilaukan mata. Dan kalau misalkan dia sudah beres dicas, cahaya birunya itu hilang. Dan ini saya udah pakai selama kurang lebih hampir 6 bulan ya kalau tidak salah ya. Jadi pembeliannya ini kalau nggak salah di 6 bulan yang lalu, dan ini masih awet dan juga ya ketahanan baterainya juga awet juga. Dan ini kita bisa ganti baterainya. Nah, yang seperti ini kita bisa ganti dengan yang misalkan yang warna biru ya. Kalian bisa ganti dengan kapasitas yang lebih besar, yang real ya. Soalnya saya pernah beli iseng dengan kapasitas yang lebih besar, cuman kayaknya nggak real si kapasitasnya, jadi lebih jelek daripada baterai bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan baterainya udah ngedrop, kalian bisa ganti, nggak langsung dia include di dalamnya harus bongkar-bongkar segala macam. Nah, kelebihan selanjutnya adalah si glide-nya. Ini kita dapat yang MOSFET-nya ya. Ini udah lumayan, menurut saya udah lumayan lah, nggak yang sampai nge-glide-nya itu lancar banget, enggak, tapi ini ya udah termasuk cukup. Dan saya pakai claw ya, jadi saya gerakinnya itu pakai jari bukan pakai tangan. Jadi ini menurut saya udah ringan, udah enak, dan mouse glide-nya juga udah cukup menurut saya. Dan selanjutnya dia itu bisa mengatur DPI, ada 3 ya, standar 800, 1200 dan 2000. Dan ya itu tergantung pemilihan kalian juga. Dan di sini dia ada 1 2 3 4 5 6 tombol. 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi untuk scrollnya juga standar, kliknya juga standar. Maksudnya standar tuh standar enak ya, bukan standarnya cuman ya so-so lah gitu. Karena harganya yang murah banget ya, cuman nggak sampai 200 ribuan, bahkan 100 ribuan. Bahkan kalau misalnya kalian beli dengan voucher-voucher di marketplace itu kalian bisa dapat di harga 80 ribu, 9 ribu, pokoknya murah banget. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, dia itu bahannya masih full plastik, dan menurut saya nggak masalah sih ya. Masalah kita mau metal atau plastik tebal ya sesuai dengan sesuai dengan budget produksinya juga, sesuai dengan ranah kita mau makainya juga ya. Kita nggak mungkin banding-banding atau kita sengaja jatuh-jatuhin gitu kan ya. Jadi ya masih plastik, it's okay lah. Masih dengan kekurangannya saya masih bisa menerimanya dengan grip yang lumayan enak dan juga nggak terlalu berat. Kekurangan yang kedua menurut saya adalah ini. Ya, masih kayak sensor-sensor jadul gitu ya. Tuh. Nah, jadi tuh dia tuh kalau kita diam dia malah gini ya. Kalau kita gerak tuh kayak mouse jadul-jadul gitu. Jadi masih ada sensor kayak infrarednya gitu kan. Ya kalau misalnya kita lagi mau ganti baterai lupa matiin kan. Silau banget ini, karena ini bisa kalau di situ kedipnya nggak
Oh, di situ kedipnya kelap-kelip gitu ya. Kalau di sini kedipnya cepet nih. Oh, saya mau ganti baterai ke mata. Wah, enggak gitu sih. Ya, ya intinya ya kalau misalnya kita mau ganti baterai nih, misalnya dalam kondisi nyala gitu kan. Ganti baterai. Ya, nah untungnya pas kita ngadepin seperti ini, itu cahaya itu nggak langsung ke mata gitu. Jadi kita bisa langsung mati dulu. Nah, baru kita ganti baterainya, atau misalnya kita mau ngapain gitu kan, atau kita mau matiin gitu kan. Jadi nggak pas kita ngangkat mouse ya, jangan kita sengaja arahin cahayanya ke mata kita ya. Silau men. Nah, jadi seperti itu untuk review saya di mouse Raiger 3 WG12S, dan menurut saya ini adalah mouse worth it dan termurah yang saya pernah beli. Dibandingin dengan mouse-mouse silent yang lain dengan harga yang lebih mahal, ini menurut saya jauh lebih worth it ya, karena satu dia udah bisa dicas, terus yang kedua dia itu ringan yang paling penting, dan juga yang ketiga dia itu silent, dan ini masih awet, nggak ada penurunan kualitas sama sekali, masih dalam 6 bulan. Coba nanti ya saya kabarin aja kalau misalnya ada penurunan di kolom komentar di bawah. Nah, jadi itu ya untuk review saya tentang mouse Raiger 3 WG12RS. Gimana menurut kalian yang sudah meminang mouse ini ataupun mau meminang? Saya yakinkan kalian beli aja kalau masih ada. Ya, nggak tahu kalau bisa tahun depan, 2 tahun lagi ada nggak? Ada yang nggak silent, tipe yang nggak ada silent, dan juga ada yang pilihan warnanya, ada yang warna putih kalau nggak salah. Tapi ya kenapa kita pilih hitam? Karena ya tangan kita kan kotor, terus pegang, terus nanti dia meninggalkan jejak. Nah, itu saya nggak mau di warna putih gitu. Jadi kita hitam manis saja. Oke, begini saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah, kira-kira kita mau review apa lagi? Apakah channel ini akan menjadi channel previewan? Kita lihat aja, masa depan nggak ada yang tahu. Bye-bye.